Oke, selamat siang Medan. Senang sekali saya bisa berbicara di depan Anda semua. Inilah kedua kali saya ke Medan dan saya sangat semangat sekali. Saya bisa bertemu dengan orang-orang yang penuh semangat tinggi mempunyai impian ke depan. Tepuk tangan untuk Anda semua. Oke, dan saya beruntung sekali mendapatkan tugas dari Unicorn untuk sharing kepada Anda semua. Tapi sebelumnya jelas kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dari atas sehingga kita semua bisa berada di ruangan ini. Dan sudah ada belum yang dapat BMW di sini? Nantinya Medan akan banyak sekali BMW bertebaran. Jadi kok lewat, oh itu mungkin salah satu dari Tiansi. Oh, itu salah satu dari Unicorn dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naga Sugara. Banyak yang mengira saya dari Batak karena ada naganya, kan biasanya pakai si ya. Tapi kalau di Jawa sana banyak sekali, Anda dari Batak gitu. Oh enggak, saya dari Solo, dari Jawa Tengah sana. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Terus sejak kuliah saya pindah ke Bandung. Jadi saya kuliah di Bandung, orang tua saya sampai sekarang ada di Solo dan sekarang kita sekeluarga mengerjakan usaha ini. Jadi semuanya di Tiansi sekarang. Dulunya tidak mendukung, tapi setelah BMW turun terbukti mau gimana lagi gitu ya. Background saya secara pendidikan juga biasa-biasa aja. Saya tidak pernah jadi juara kelas. Kalau di SMA saya di Solo sana itu ranking 1 sampai 10 ditulis namanya, ditaruh di tengah lapangan di whiteboard yang besar. Wah, saya waktu tahu itu saya juga kepengen, wah suatu saat nama saya masuk situ gitu ya, masuk 10 besar aja, nomor 10 juga nggak apa-apa, yang penting namanya ada gitu. Terus saya berjuang luar biasa keras, ternyata hanya ranking 14. Jadi namanya nggak ada. Itu ranking saya tertinggi selama karir saya di sekolah dari SD sampai lulus. Jadi ternyata jauh lebih susah masuk 10 besar daripada dapat BMW di usaha ini. Susah sekali di sana. Pada saat saya kuliah kira-kira di tahun kedua di Bandung sana, di Unpar, terjadi sesuatu dengan perekonomian keluarga saya. Jadi tiba-tiba usaha yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun oleh ayah saya tiba-tiba bangkrut. Karena ya ditipu orang dan seterusnya. Bangkrut, dan itu betul-betul bangkrut habis-habisan. Jadi bukan kembali ke titik nol, tapi ke titik minus. Dan minusnya besar sekali. Sampai rumah kita di Solo dijual. Jelas tidak ada biaya untuk saya melanjutkan kuliah. Oleh saudara kita, orang tua saya diungsikan ke Malang untuk menenangkan diri, karena itu stres berat sekali. Terus saya kuliah dibiayai oleh paman. Nah itu suatu pengalaman yang terus terang bikin syok saya. Kenapa tiba-tiba keluarga kami yang di Solo itu kan sudah tinggal dari kecil dan banyak sekali temannya dan selalu terkenal sebagai orang baik begitulah. Tapi kok kenapa diberi sesuatu yang berat sekali itu? Kita sampai harus ngungsi, benar-benar sampai ke titik minus. Itu pengalaman yang sangat pahit, terutama pada saat saya minta kiriman bulanan. Kadang-kadang kan kurang, misalkan harus beli buku ini kan sambil kuliah tetap jalan ya, harus beli buku ini dan segala macam. Saya harus telepon ke paman saya minta uang tambahan. Saya tahu paman saya sih baik sekali, misal kamu minta berapa langsung dikirim. Cuman ada perasaan di dalam tuh, aduh kenapa kok bukan saya minta ke orang tua gitu loh, kenapa harus minta ke orang lain? Itu pahit sekali. Jadi maksud saya kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi bersiaplah sebelum semuanya terlambat. Mungkin sekarang Anda dalam posisi enak, Anda seorang manajer, Anda seorang mungkin direktur, pemilik perusahaan yang semuanya lancar. Tapi kadang-kadang terjadi hal sesuatu yang mendadak dan itu tidak terhindarkan. Jadi maksudnya kalau Anda bisa menaruh telur di beberapa keranjang, taruh telur di beberapa keranjang. Jadi kok pecah satu kan masih ada telur yang lain gitu loh. Oke, nah itu yang saya alamin. Jadi keluarga kami benar-benar habis secara ekonomi. Bahkan setelah dari Malang mengungsi itu kita kembali numpang di rumah saudara. Nah dengan background seperti itu saya kuliahnya jadi terus terang jadi agak males. Karena apa? Dari sejak SMA saya mengamati orang-orang yang lulus kuliah dengan IP setinggi langit. Dan saya amatin bagaimana gaya hidup mereka beberapa tahun setelah lulus. Termasuk saudara-saudara saya juga yang lulusan luar negeri dan seterusnya. Saya liatin gitu loh, apa sih perkembangan. Memang kalau nilainya bagus pasti sukses enggak gitu. Ternyata yang saya dapat tidak semuanya sukses. Betul, ada yang sukses tapi banyak yang enggak juga. Di situ saya mengambil kesimpulan kalau saya bekerja keras sehingga IP saya bisa 4,5 misalkan,
belum tentu saya akan sukses. Banyak yang sukses dengan IP tinggi, tapi ternyata belum tentu. Di situ saya melihat, oh ternyata ini belum tentu jalannya. Saya betul-betul pengen sukses. Saya kalau pulang liburan pulang ke Malang atau pulang ke Solo, ngeliatin orang tua saya dalam kondisi gitu, terus terang kalau saya sih, saya ingin berbuat sesuatu untuk keluarga saya gitu loh. Apalagi waktu itu kondisi fisik ayah saya udah drop sekali. Lututnya sudah mulai nggak terasa, tangannya udah suka gemeteran. Aduh, ngeri sekali. Saya dikasih tahu oleh paman saya, kamu sering-seringlah pulang. Di situ saya lihat ternyata dengan kuliah nggak bisa, jadi saya harus coba cari cara lain. Nah, kebetulan sekali ada teman saya yang menawarkan, saya kuliah tetap jalan, terus ada yang menawarkan sesuatu bisnis yang mirip seperti ini. Terus kemudian saya lihat di situ ditawarkan modal kecil, hasilnya besar asal lu mau kerja keras. Wah, kok modal kecil cocok sekali. Saya nggak punya apa-apa. Modal saya cuma motor tuh aja, itu tahun 89 motornya, warnanya hitam, sampai sekarang masih ada. Jadi sampai sekarang itu sudah menemani saya 16 tahun ya. Nah, suatu hari saya ditawarkan bisnis seperti ini, saya lihat dengan modal kecil hasil bisa besar. Oke, kalau gitu saya jalanin. Saya nggak peduli kerja sekeras apa, yang penting saya bisa sukses, katanya. Terus saya berjuang mati-matian kurang lebih 1,5 tahun sampai 2 tahun. Karena saya melihat ada jalan yang lebih bagus, kuliah hampir saya tinggal. Jadi IP-nya tuh terjun bebas. Terjun bebas yang rekor tertingginya 0,00. Nah, ternyata kampusnya tuh pintar sekali. IP-nya tuh dikirim ke orang tua. Ketahuan deh. Terus saya ditelepon kakak saya, kamu tuh gimana sih? Kita nih keluarga udah seperti ini. Kamu istilahnya kuliah tuh udah disumbang istilahnya ya. Kok sampai seperti ini? Saya tahu kamu nggak bodoh gitu loh. Sebodoh-bodohnya orang masa sih nggak bisa 0,5 gitu loh. Ini benar-benar bulat gitu loh. Telur dan telur 0,00. Dia bilang ini pasti ada sesuatu. Ya saya sih diem aja, cuman saya pikir-pikir bener juga. Jadi setelah 1,5 tahun saya berjuang habis-habisan di situ, wah itu hujan apa saya terobos terus. Saya mulai review. Waktu itu sudah tiba saatnya untuk hitung-hitungan DO, drop out atau enggak. Jadi sudah tahun kedua, akhir tahun kedua itu kan bahaya sekali tuh. Apa kata orang, keluarga kita sudah hancur-hancuran, anaknya dibayarin orang, masih juga nggak lulus. Mau jadi apa gitu loh, malunya seperti apa gitu. Wah saya pikir benar juga. Terus saya review. Kalau gitu saya lepas. Itu dengan sangat berat hati. Saya bukan orang yang terlalu gampang menyerah. Tapi itu posisi di mana saya harus menyerah. Karena saya harus fokus ngejar penilai yang dari, ya Anda bayangin lah, dari 00 sampai pengen lulus kan. Dan itu saya kejar. Ya sudah, saya kembali ke jalan yang benar kata orang. Jadi itu hampir saya lepas, saya kembali ke kuliah. Saya kejar ketinggalan saya semua. Dan saya lulus 5 tahun, IP-nya bisa juga 3 gitu. Nah itu salah satu peristiwa yang lumayan juga. Tepuk tangan dong, IP 3 nggak gampang loh. Oke, thank you, bercanda. Maksudnya adalah itu saya kejar habis-habisan dari IP 0 sampai IP 3. Saya kira lulus, terus sejak saya mengikuti bisnis network marketing yang dulu itu, saya jadi anti. Saya merasa bahwa saya sudah berjuang mati-matian, hasilnya nggak ada. Berarti ya mungkin ada yang sukses, tapi mungkin saya nggak, kayaknya terlalu berat. Saya udah berusaha maksimum kok hasilnya nggak ada gitu. Jadi itu saya anti sekali dengan network marketing atau MLM seperti ini. Setiap kali saya ditawarin, orangnya malah saya ceramain. Lu tahu apa? Saya bilang gitu. Kamu udah berapa lama? Sebulan katanya. Oh ya sudahlah, lu pergi dulu. Kalau udah setahun, lo balik masih semangat gini, baru ke gue gitu. Sombong. Udah gagal, sombongnya setengah mati. Ya, tapi biasa. Orang gagal tuh selalu so tahu gitu. Saya merasa adalah orang yang paling ngerti mengenai bisnis MLM waktu itu. Padahal gagal. Oke. Seperti itu. Pokoknya saya ditawar-tawarin dan saya nggak pernah mempedulikan. Setelah lulus, saya ngelamar kerja. Habis mau gimana? Modal nggak ada. Ya saya diajarin, saya membaca buku. Disitu dikatakan berapapun penghasilan Anda, 10% Anda sisihkan. Jadi waktu itu saya hidup betul-betul ngirit. Memang saya bisa minta dengan mudah, tapi waktu itu saya tidak pengen membebani orang yang sudah menolong saya. Kiriman setiap bulan 10% saya potong. Ingat, untuk Anda yang ingin menabung, jangan pernah menabung dari sisa. Selalu nggak ada soalnya. Jadi kalau mau menabung, pada saat Anda dapat duit, tabung 10%. Itu yang saya lakukan. Jadi kirimannya sudah ngepas, saya potong 10%, saya tabung. Karena saya tahu, pada saat saya lulus, ini satu-satunya modal yang saya punya. 10% dan kalau misalkan akhir bulan tiba, duitnya sudah mepet, ya sudah, saya makan yang soto warungan yang 2.000, 3.000 seperti itu. Tapi ternyata ilmu yang saya dapatkan di bisnis ini lain. Jadi kalau Anda ingin sukses, jangan memperkecil pengeluaran, nanti Anda sering sakit. Ya apa-apa diirit gitu loh. Saya dulu apa-apa saya tabung.
Sisa 50.000 saya tabung, senang sekali ngeliat rekening naik terus gitu ya. Tapi jadinya badannya yang jadi nggak sehat, apa-apa diirit gitu. Bukan memperkecil pengeluaran, tapi yang benar adalah kalau ingin sukses memperbesar pemasukan. Itu yang paling penting. Anda harus cari itu. Cuman dulu saya nggak tahu. Jadi saya begitu lulus nabung-nabung dengan modal yang ada, saya buka usaha macam-macam, apa aja saya kerjakan, yang penting halal istilahnya. Jadi saya kerjain yang apa yang bisa, pokoknya disikat semua. Saya pernah jualan bahan masukin. Anda tahu nggak? Waktu itu ban dalam itu harganya sekitar 15.000. Waktu saya tawarkan ditawar 10.000. Bingung kan? Wah ternyata kejam juga dunia ini ya. Saya mau makan dari mana ya? Terus saya sempat masukin keuntungan sebulan, kita makan pesta. Ceritanya pesta nih. Wah merayakan sebulan berdirinya usaha kita dan jalan. Buat sekali makan di Kentucky Fried Chicken keuntungannya habis. Terus saya pernah buka usaha ini, intinya semua saya kerjakan, tapi ternyata nggak ada hasilnya. Akhirnya saya kerja kantoran, saya ngelamar kerja sedemikian banyak, akhirnya ada satu yang menerima saya. Semuanya nolak, saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada 15 atau 20 biji lamaran itu. Jadi saya tahu rasanya ngelamar kerja itu seperti apa. Yang namanya tes psikologi sampai bosan saya. Suruh gambar pohon dan seterusnya. Tapi tetap nggak diterima-terima gitu loh. Akhirnya saya diterima di suatu perusahaan mebel. Saya disuruh ngurusin pabrik kecil, pegawainya sekitar 20 orang. Dan saya beruntung sekali karena hari Sabtu libur. Jadi hari Sabtu saya bisa pakai untuk mengajar. Saya sempat kepikir jadi dosen, cuma saya pikir kok jadi dosen kan sedikit terikat. Saya nggak mau terikat. Benar-benar saya senang ngajar, jadi saya untuk hobi aja. Jadi hasilnya juga nggak terlalu banyak karena semacam asisten lepas gitu. Terus karena saya senang program, saya bukan berasal dari komputer, tapi karena saya senang program, saya bisa program, saya terima orderan. Jadi ada orang yang perlu program apa saya bikinin, tapi kecil-kecilan. Nah itu saya kerjakan setiap hari, saya tidur jam 12, jam 1, bangun pagi kerja, dan setiap hari Minggu saya kerja. Pokoknya semua hidup isinya cuma kerja tok. Benar-benar saya kerja keras, saya pengen sukses dalam waktu singkat gitu. Tapi terus kemudian saya setelah kurang lebih beberapa tahun seperti itu, saya sadar kalau gini terus masih lama. Itu saya hitung-hitung dengan penghasilan sekian. Nah ini mungkin untuk Anda juga, Anda bisa hitung dengan jalan yang Anda lalui sekarang, Anda hitung penghasilannya. Tiap bulan saya bisa nyisihkan berapa. Gitu. Waktu itu saya hitung saya bisa hidup enak mungkin umur 50-60 kali. Dengan catatan tidak sakit keras. Karena sekali sakit keras tabungan bisa habis. Itu saya orangnya suka ngitung. Nah di situ saya tahu, di buku itu saya baca-baca buku positif itu disebutkan kalau Anda ingin sukses Anda ikutin orang sukses. Anda harus tahu siapa yang Anda ikutin. Jadi pas saya kerja juga saya lihat siapa sih yang kerja paling lama. Ada yang kerja 10 tahun di situ. Saya lihat 10 tahun kerja di sini apa hasilnya. Wah kok berarti saya 10 tahun saya bakal seperti dia, kurang lebih kan gitu kan. Nah waktu itu saya nggak puas, kok cuman kayak gini, aduh telat gitu loh. Saya pengen lebih cepat lagi, karena orang tua saya kan nggak bisa direm umurnya gitu. Iya, saya pengen berbuat sesuatu untuk mereka. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi ya karena nggak ada jalan lain, saya kerja istilahnya orang gila, udah pokoknya kerja. Saya pernah saking seringnya bikin program batuk terus di kamar mandi jatuh, di kos-kosan itu nggak bisa gerak. Di situ saya baru tahu yang namanya orang stroke atau apa. Badan seger, pikiran sehat, badan gak mau digerakin. Waduh, saya baru kerja 2 tahun kayak gitu. Nanti kok saya kerja 4 tahun kayak apanya? Ya saya 3 hari waktu itu gak bisa gerak. Sampai akhirnya dipanggilin tukang pijet, diurut, baru bisa jalan. Aduh, gila sekali. Saya kerja terlalu keras, hasilnya kayak gitu malah. Terus gimana gitu? Nah saya beruntung sekali, suatu hari ada seorang murid saya nelpon saya. Kalau Anda yang datang vision seminar 2 bulan lalu pasti tahu, pasti diledekin terus saya itu. Ada yang datang 2 bulan lalu vision seminar. Wah bahaya ini. Saya ditelepon seseorang mahasiswa saya, jadi saya ngajar di kampus kan udah berapa tahun ganti-ganti. Salah satu tiba-tiba nelpon, waktu itu saya masih ingat sekitar jam 8 malam dan Bandung itu kan kotanya dingin sekali. Saya tinggal di daerah utara, di daerah yang dingin gitu, yang tinggi. Jadi udah dingin, tinggi pula gitu. Jadi waktu itu saya pakai celana pendek, telepon kos-kosan tuh di depan. Saya ditelepon ya saya terima. Nah akhirnya dia nelpon, saya terima, kita ngobrol tuh hampir 1-2 jam. Sampai saya kedinginan karena celana pendek di situ. Cuma saya pikir kan mau motong nggak enak gitu ya. Ngobrol-ngobrol, terus dia cerita bahwa dia punya pacar. Dia masuk ke saya agak susah karena sponsoring up. Saya lebih tua, istilahnya asistennya di kampus gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan, mau nggak gitu, nggak bisa. Nah ini teknik namanya edifikasi. Dia promosi orang ketiga, pacarnya sendiri kebetulan. Dia cerita mengenai pacarnya. Pacarnya orang hebat, salah satu orang sukses di Jawa Barat waktu itu. Katanya ya.
Kan saya nggak kenal nih. Cuman yang saya baca buku katanya gini, kalau lu mau sukses, ikutin orang sukses, deket-deket sama orang sukses. Siapa tuh kecipratan katanya gitu di buku. Jadi saya pikir, wah benar juga ya. Kalau saya ingin sukses, saya coba cari orang sukses deket-deket. Siapa tuh kecipratan? Biasanya sih kecipratan apa aja, proyek kayak apa tuh biasanya sih gitu. Nah waktu ditelepon saya juga kepikir, kalau gitu ya sudahlah, datang aja. Siapa tahu saya juga ikut kecipratan. Ternyata begitu datang, janjian waktu itu batal, terus berapa hari kemudian janjian lagi datang. Waktu itu malam-malam saya pulang dari teman naik motor, yang perempuan pakaiannya biasa, tapi saya langsung lihat yang lakinya. Dia datang pakai sepatu mengkilap, celana kain, baju hem panjang, rambut disisir mengkilat ke belakang, bawa tas. MLM pasti. Jangan ngetawain, gue sekarang gitu juga. Cuman biasanya nggak mengkilat, saya nggak senang pakai pomade dan segala macam. Tapi gue seperti itu, di situ saya langsung defend, saya nggak senang. Karena saya tahu, zaman dulu saya gitu soalnya kan, saya pernah soalnya. Dia datang, langsung saya tanya, apa nih MLM ya? Iya, dia bilang. Di situ saya langsung nggak senang, dan orang frustasi soalnya, frustasi di sana dulu nggak sukses, frustasi gitu loh. Jadi saya agak ngamuk, yang cewek udah langsung diem, bukan asistennya kan, tapi yang cowok jalan terus. Nah, cuman untung sekali bahwa kurang lebih beberapa bulan sebelum peristiwa itu terjadi, seseorang teman saya yang kebetulan hadir juga malam ini meminjamkan kepada saya sebuah buku yang ternyata banyak sekali merubah pola pikir saya dan merubah hidup saya. Bukunya judulnya Rich Dad Poor Dad karangannya Robert Kiyosaki. Waktu itu saya cuma lihat sampulnya warnanya putih, terus saya pikir-pikir di pabrik kalau kerjaan selesai sering ada banyak waktu. Biasanya saya suka belajar. Jadi pokoknya waktu itu apa aja saya pakai, belajar bahasa komputer dan seterusnya. Nah waktu itu saya udah saya bawa aja, saya baca di pabrik pada saat kerjaan selesai, dan di situ saya terus terang sangat kaget mengenai apa yang tercatat di buku tersebut. Kurang lebih seperti ini, bahwa dulu saya berpikir setelah saya kembali ke jalan yang benar tadi, bahwa kalau kita mau sukses, ya kita harus kerja, cari duit dan seterusnya. Ngomongnya aja susah, apalagi waktu ngejalanin ya. Kerja cari duit, terus itu harus dilakuin. Suatu saat Anda akan sukses. Itu kata semua orang. Mami saya ngomong gitu, semua ngomong seperti itu. Di buku itu katanya beda, bahwa tenaga manusia ada batasnya. Saya langsung teringat pada saat saya tumbang, waktu saya nggak bisa gerak 3 hari tersebut. Waktu nggak tahu tulang ekor atau tulang apa itu digerakin sedikit, jalan sakitnya luar biasa. Jadi saya cuma berbaring. Padahal badannya selain badan lainnya sehat gitu loh, pengen jalan, pengen mana, tapi itu nggak bisa gerak benar-benar. Di situ langsung teringat, wah benar juga ya, tenaga manusia ada batasnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada saya gimana? Nanti kok waktu itu saya belum nikah ya, kalau sudah menikah punya anak terjadi sesuatu dengan saya terus gimana? Anak saya makan apa? Istri saya makan apa dan seterusnya. Nah di situ saya baca konsep mengenai aset. Wah benar juga nih ya, mengenai aset itu benar-benar menggelitik saya. Anda mau bekerja sampai berapa tahun? Itu pertanyaannya. Anda mau usia berapa pensiun? Jadi itu benar-benar mengusik saya. Terus di bukunya itu buku pertama. Terus akhirnya saya baca buku yang kedua, Cash Flow Quadrant. Wah di situ saya lebih kaget lagi. Ada 3 cara membuat aset, yang ketiga network marketing. MLM lagi saya pikir ini. Ini bukunya nipu nih pasti. Padahal saya udah anti sekali waktu itu ya, anti sekali. Saya lihat loh, kok ada nongol di situ lagi? Kok bisa ada di situ lagi? Tapi saya bilang, wah dia mungkin salah cetak atau apa kali ya. Dilupakan. Tapi konsep aset itu benar-benar saya ambil. Oke, tapi waktu itu saya juga nggak kepikir gimana caranya saya mau bikin aset. Saya nggak mau MLM lagi, tapi saya nggak punya modal buat bikin perusahaan bersistem. Saya nggak punya modal beli franchising. Tiga-tiganya saya buntu. Jadi saya nggak ada jalan lain, kerja seperti biasa. Sampai suatu hari saya didatengin sepasang pacaran tadi. Begitu duduk, saya tanya, ngobrol sebentar basa-basi. Udah gitu dia ngeluarin buku, saya langsung, ini MLM bukan? Terus waktu itu dia bilang iya. Waduh, terus terang saya nggak senang. Benar-benar saya nggak senang. Wajah saya udah ditarik ke bawah itu. Gitu ya. Benar-benar nggak senang. Apa sih Tiansi katanya, singa langit, mau singa langit, kuda langit, apalah saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak. Cuman waktu itu yang lakinya mengatakan pintar sekali nih yang laki ini. Dia mengatakan kan kami sudah kesini, jadi ya kami cerita aja gitu. Terus pikir-pikir bener juga ya. Dia udah sampai, masa sih mau ngomong aja nggak saya dengerin gitu. Akhirnya sudahlah, cerita aja, tapi saya nggak akan join. Wah, keren kan? Cool gitu. Kamu ngomong aja, tapi saya nggak akan join. Kan saya profesor MLM yang gagal. Kalau kata plan saya, SMS ya,
Sibuk, miskin, sombongnya setengah mati gitu ya. Tapi itu dulu. Akhirnya beliau cerita. Nah itu ilmu juga yang saya pakai kemana-mana. Kadang-kadang orang tidak tahu. Jadi kalau Anda ketemu orang jenggreng langsung ngomong, pakaian rapi, bawa tas, sepatuan, MLM ya, segitu. Apa yang Anda lakukan? Anda langsung Anda langsung pulang. Yang saya lakukan, ya Bu, saya udah sampai sini, ya mending saya cerita aja. Ilmu yang sama, dan itu ternyata jalan di mana-mana. Karena orang begitu lihat ada BMW-nya. Orang tidak tahu, jadi bukan salah mereka. Kalau sampai Anda berputar balik dan pulang itu salah Anda. Oke, bukan salah mereka. Mereka tidak tahu. Nah, sama seperti saya. Waktu itu di presentasi 15 menit, 20 menit pertama itu saya tidak mau mendengarkan. Cuman masalahnya kuping saya tidak bisa dilepas. Jadi meskipun mata saya kemana-mana menunjukkan bahwa sebetulnya saya tidak menghargai yang bicara. Dia bicara dengan penuh semangat melihat saya, tapi saya tidak mau melihat dia. Saya cuma kepengen kamu cepat selesai dan kamu pulang. Anda kok ketemu orang seperti itu gimana? Ngeri ya? Tapi Anda jangan bertindak seperti itu, kena batunya. Saya berapa kali ketemu orang seperti itu. Jadi hukum karma. Dia cerita-cerita meskipun saya nggak ngeliatin, tapi masalahnya kalau telinga saya tutup kan nggak sopan. Jadi akhirnya apa yang dikatakan tuh masuk semua. Masuk sampai saya sedikit banyak tergerak. Karena sebetulnya posisi saya posisi mencari ya. Saya tahu bahwa lewat jalan ini kayaknya susah gitu. Mau umur seberapa saya bisa sukses? Saya harus cari jalan lain. Tapi jalan lain kalau MLM saya nggak mau. Harus jalan yang lain lagi. Cuman nggak ketemu. Cuman waktu itu begitu disodorin MLM, Tiansi, aduh saya sebetulnya berat hati sekali. Cuman saya lihat lebih penting mana? Rasa trauma saya atau impian saya? Itu pilihan yang sangat sulit. Mau trauma, mau pilihan. Kok trauma gini terus, banget pagi pulang sore sampai nggak tahu kapan. Atau mau impian. Nah itu benar-benar mengusik saya waktu itu. Ada beberapa poin yang masuk ke saya. Oh, sebagai info, pasangan tadi Bapak Luis Tendan dan Ibu Veve, tepuk tangan. Untuk saya, di hidup saya kali ya, beliau benar-benar orang yang sangat berjasa. Untung sekali beliau waktu itu ngotot. Kalau enggak, aduh saya nggak tahu, saya masih seperti yang dulu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu bahwa sebetulnya mereka sponsor Anda mungkin ada diajak ke VS pertama kali mungkin. Apa ini orang berdiri-berdiri juga joget. Tapi mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ini bisa menjadi berkat buat Anda sehingga 1-2 tahun dari sekarang Anda bisa dapat BMW, dapat dan lain-lain. Waktu itu saya posisinya seperti itu, saya nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya apa sih gitu. Cuman saya di presentasi kemudian saya di follow up. Nah ini juga penting, kadang-kadang banyak sekali orang kerjanya cuma presentasi tok, hanya presentasi, kemana-mana presentasi nggak pernah follow up. Saya ingat di follow up Pak Luis, waktu itu beliau presentasi besoknya keluar kota, dia bilang saya akan ke Jakarta 2 hari waktu itu. Ya sudah, saya di hari ketiga nggak salah di follow up, saya didatengin lagi, terus saya disetelin VCD waktu itu VCD Rusia. Waktu itu yang dapat BMW baru 2, Pak Luis baru bintang 6. Dan beliau presentasi seperti seakan-akan dia sudah terima BMW-nya. Ngototnya minta ampun, PD-nya setengah mati. Ya Anda udah kenal beliau ya. Seperti itu. Sejauh sebelum beliau dapat BMW. Itu ilmu yang saya pakai. Pokoknya sekarang PD dulu. Jadi Anda belum dapat BMW, ke showroom-nya lihat-lihat BMW dulu. Saya suatu saat pasti akan punya. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga pada saat kita presentasi semangatnya keluar. Karena ini satu konsep yang saya ambil dari Pak Luis bagus sekali, bahwa manusia itu selalu berpikir dulu baru bertindak. Anda nanti acara selesai Anda mau pulang. Apakah Anda akan berpikir dulu, saya akan turun tangga ke sana, naik mobil atau naik motor ke sana pulang? Atau Anda tiba-tiba, loh badanku kemana nih? Kira-kira yang mana? Pikir dulu ya. Betul? Nah ternyata cara kerja manusia itu seperti itu. Anda harus berpikir dulu, baru badan ngikut. Kalau Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda mau pulang, kira-kira Anda sampai rumah nggak? Enggak. Kecuali digotong teman Anda. Karena di gedung terus acara udah selesai, nggak pulang-pulang. Bercanda ya. Tapi seperti itu. Nah sekarang kalau Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan sukses, bahwa Anda akan dapat BMW, kira-kira akan pernah jadi kenyataan nggak? Enggak juga. Jadi ternyata itu yang saya dapat. Sebelum Anda sukses, Anda harus berpikir bahwa Anda suatu saat akan sukses. Bahwa suatu saat Anda akan dapat BMW-nya. Saya pikir benar juga. Anda menikah misalkan.
Apakah Anda di depan altar atau di depan penghulu atau yang lain, tiba-tiba Anda lihat sebelah Anda kaget, loh kok ini perempuan ini di sini ngapain gitu? Atau Anda sudah berpikir, ini maksudnya bagian cowok ya, Anda sudah berpikir jauh, mungkin bertahun-tahun sebelum itu bahwa someday saya akan menikah dengan pujaan hati saya. Selalu manusia berpikir dulu, badan ngikutin. Kalau berpikir aja nggak pernah, bagaimana badan mau ikutin? Nah itu yang saya lihat dari Pak Louis, semangat itu sedemikian menggelora, sehingga keegoan saya yang profesor gagal MLM, yang sombong setengah mati itu jebol semua gitu. Oleh semangatnya beliau yang kayak arbah itu. Oke? Itu sehingga itu yang saya pakai. Kemana-mana kita presentasi, meskipun Anda belum dapat BP, mungkin Anda masih bintang 3, Anda harus presentasi. Anda harus yakin 1-2 tahun dari sekarang Anda akan terima BMW-nya. Itu Anda harus yakin dulu. Meskipun seperti saya, BMW kayak apa aja terus terang saya nggak tahu. Saya nggak bisa nyetir, nggak pernah punya mobil. Saya cuma tahu jenis mobil itu cuma sedan, Jeep, sama Kijang. Karena memang saya nggak senang mobil dulunya sebelum dapat BMW. Setelah dapat BMW, wah ternyata enak sekali tuh. Khusus. Kemarin saya telepon Pak Edo, beliau ngambil BMW-nya, saya tanya, gimana Pak BMW-nya Pak? Enak banget. Oh iya, saya baru tahu kenapa BMW itu mahal sekali. Karena enak, disetir tol dan seterusnya. Lebih enak lagi di bisnis ini, free, gratis. Nah, itu yang dilakukan Pak Louis, beliau presentasinya semangat luar biasa. Sampai saya itu yang gentar. Ini yang saya gila atau dia yang gila ini? Yang gila yang mana ini? Kok nih orang sedemikian ngototnya gitu loh. Saya ngotot nggak mau, dia ngotot harus mau, dan dia ngotot bahwa ini bagus gitu. Padahal saya udah ngeblok diri saya dengan gemboknya 10 gitu. Dibukain satu-satu sama dia. Nah itu ilmu yang saya dapat bahwa setiap kali saya presentasi saya semangat luar biasa. Saya harus semangat. Karena itu orang bisa ngelihat. Anda tuh sebetulnya yakin nggak sih? Dari sikap Anda, dari ekspresi wajah Anda itu kelihatan. Anda sebetulnya yakin nggak? Anda bilang produknya bagus, tapi belum pernah minum. Di dalam hati Anda bilang, bener nggak ya gitu loh. Itu keluar. Itu kelihatan gitu. Makanya penting sekali Anda dulu harus yakin. Nah kemudian saya di follow up. Saya masih ingat sekali. Pada saat di follow up, saya disetelin visi di Rusia. Waktu itu yang terima BMW di Indonesia baru 2 orang. Waktu itu ditunjukin orang-orang Rusia. Memang benar, dia cerita, lu lihat. Bagi BMW gak kacang goreng katanya. Terus beliau mengatakan, enggak, lu kebayang gak? 2-3 tahun dari sekarang. Kan ngomongnya lu gue, dia lebih tua 1 tahun dari saya. Lu berada di situ, diliatin ribuan orang di seluruh dunia, dan lu terima BMW. Wah, saya pikir, kalau saya di situ, wah kayaknya lumayan juga ya. Nah, itu yang mau saya pakai, bahwa kalau Anda presentasi, kalau Anda follow up, itu semua istilahnya Anda presentasi atau follow up itu untuk siapa sih? Untuk saya atau untuk dia? Untuk dia. Jadi nggak ngomong ini lo terima BMW, wah gue sebentar lagi mau terima BMW nih. Orang nggak peduli, itu Anda. Terus saya gimana? Jadi kita selalu presentasi itu untuk beliau, untuk orang yang Anda presentasi. Nah, setelah saya di follow up sekali saya langsung join waktu itu. Beliau pintar sekali, dia langsung pada saat follow up tanya jawab segala macam, disetelin visi segala macam, tiba-tiba dia menyubek lembar formulir, langsung, udah kamu isi dulu, ya. KTP ada KTP, ada. Udah kamu pokoknya, saya masih setengah-setengah, tapi waktu itu beliau bilang, ada penyakit nggak? Maksudnya ada masalah kesehatan nggak? Saya bilang nggak ada, tapi orang tua banyak, saya bilang. Ya sudah, yang penting sekarang lu pakai dulu, yang untuk minum standar kalsium, waktu itu kalsium 2 dan kodisep 1. Oh iya, ngerti juga nggak waktu itu saya kalsium kodisep, cuma dicerita sekilas. Begitu beliau pulang, saya baru sadar, kok saya join tadi ya? Bingung ya? Jadi kadang-kadang orang tuh ragu bukan karena nggak mau, bingung dia. Kadang-kadang orang tuh bingung, jadi hanya perlu Anda pimpin. Apalagi yang melankolis. Melankolis itu kok mikir 1000 kali. Kalau Anda baca buku Personality Plus, manusia dibagi 4 tipe. Sanguin, plekmatis, melankolis, dan koleris. Orang melankolis kadang-kadang terlalu banyak pertimbangan. Ngelangkah enggak, mikir aja kerjaannya. Sampai tetangganya dapat BMW, dianalisa lagi gitu. Dipikir lagi, nggak pernah action. Saya melankolis, biasanya programmer melankolis biasanya. Kan ruwet itu, bulet itu. Oke? Nah itu yang dilakukan. Dan itu yang saya lakukan juga. Oke, jadi kadang-kadang kalau ada orang bingung, ya sudah, Anda minum produknya dulu. Dan itu ternyata jalan juga, orang suka bingung. Nah, sebetulnya apa yang membedakan bisnis ini dengan bisnis yang lain di luar sana? Banyak sekali. Sekarang, Anda tahu nggak? Yang namanya franchising, itu dulunya di Amerika sono, asalnya kan dari sana itu konsep, itu hampir dilarang sama DPR-nya sana. Karena konsepnya aneh. Masa buka usaha bisa dibeli orang lain, sistemnya doang. Udah gitu harus bayar fee ke yang punya sistem. Itu nggak masuk akal, hampir dilarang. Nah sebetulnya sama.
Namanya barang baru itu selalu dianggapnya negatif dulu. Anda tahu sepeda pertama kali, saya baca di mana? Itu karena yang naik sepeda banyak yang jatuh, dianggap sepeda itu sebetulnya kiriman setan. Anda bisa tertawa, tapi zaman itu benar-benar serius. Karena orang yang naik kok jatuh semua, banyak yang lecet-lecet, anak nangis segala macam. Wah, ini nggak bener ini. Dan seterusnya. Maksudnya apa? Anda harus nilai dulu, ini barang baru seperti apa, benar atau enggak. Saya biasanya tinggal lihat buahnya, hasilnya apa sih. Tiansi bikin sehat, bikin kaya, selesai. Ya kan? Semua orang saya pikir mau itu. Nah, yang membedakan apa sebetulnya? Karena sekarang ini MLM booming di mana-mana. Apa aja dibikin MLM. Ada 4 hal yang saya lihat. Ini pengalaman saya. Yang saya lihat di TNC waktu Pak Luis waktu itu menjelaskan sebetulnya bedanya apa. Beberapa poinnya. Yang pertama salah satu dari segi perusahaannya. Saya kepengen bangun ini dalam jangka panjang. Saya udah capek aktif income. Saya udah kerja keras itu bertahun-tahun. Hasilnya gitu-gitu aja. Saya pengen passive income. Saya pengen bikin aset. Bikin aset kayak air mancur. Sehingga kalau saya tinggal itu bisa jalan terus. Itu yang saya kepengen. Oke lah, perlu waktu bikin air mancurnya nggak masalah. Tapi kalau udah jadi, saya tinggal ngalir terus. Anda mau yang seperti itu nggak? Nah, karena mau bikin sesuatu yang jangka panjang, saya harus tahu ini resmi nggak. Terus kemudian perusahaannya yang punya siapa? Ini perusahaan dari mana? Anda tahu Mr. Lee salah satu orang terkaya di China. Dan waktu itu berkesempatan ke China juga lihat ternyata TNC itu grup besar, bergerak di bidang minyak, properti, kontraktor, punya universitas, macam-macam. Satu anak perusahaannya bikin makanan kesehatan yang dibikin MLM ini atau marketing ini. Oke? Nah, itu perusahaannya kok saya lihat very strong. Namanya salah satu orang terkaya di China, nggak sembarangan dong ini. Terus saya lihat produknya unik, nggak bisa ditiru orang, punya pabrik sendiri, terus dipakai semua orang. Orang dari akan lahir sampai seseorang akan kembali ke tanah. Itu perlu kalsium. Jadi maksudnya apa? Produk utama kita itu diperlukan range-nya besar sekali. Jadi artinya apa? Semua orang perlu, mau laki mau perempuan. Anda nggak minum, tulangnya keropos. Minum di luar, penyerapannya rendah dan seterusnya. Jadi ini saya lihat produknya powerful sekali. Kira-kira 10 tahun dari sekarang orang perlu kalsium nggak? 20 tahun? Perlu. Anak saya, cucu saya mungkin nanti perlu. Nah, saya lihat, oh ini aman dari segi produk. Oke. Terus kemudian saya lihat marketing plan. Perusahaannya gede, produknya bagus, tapi Anda kerja di perusahaan besar, produknya bagus, digaji sebulan 10.000, mau nggak? Iya, itu juga penting dong. Kita bukan sosial. Kok sosial ceritanya lain nih. Kok sosial nggak dibayar ya udah. Tapi kalau kita bicara bisnis, hasilnya apa? Dan menurut saya itu marketing paling gampang sedunia. Menurut saya. Anda bintang 3, sponsor bintang 3, 485. Oke, bulan pertama pun Anda bonus bisa jutaan. Kalau dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak ada hasil ya. Akumulasi tanpa batas waktu 2-3 tahun BMW turun. Wah, saya bilang ini luar biasa sekali. Kalau kita bicara BMW, Anda 2 tahun Silverline. Kita bicara BMW 400 juta. Dibagi 2 tahun, sebulan berapa? Baru BMW-nya, belum yang lain. Nah, kira-kira berharga nggak untuk dikerjakan? Oke, saya lihat dari hasilnya, wah ini mengerikan ini. Bukan luar biasa, tapi mengerikan malah. Besar sekali. Terus yang terakhir ada supportnya. Tadi udah dibahas banyak sekali. Intinya bahwa kita akan ada yang membantu. Kalau saya orangnya gampang sekali. Kata buku nih, mau sukses ikutin orang sukses, titik. Jadi waktu itu saya cuma lihat Pak Luis. Beliau perkembangannya bagus, saya datang ke OPP, grupnya besar segala macam, ya sudah, saya ikutin beliau. Oke, apa yang harus saya lakukan? Seperti ini. Pertama mungkin saya juga nggak ngerti. Saya juga pengen ngelawan, namanya orang punya ego gede, pengen ngelawan gitu. Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Tapi sekali lagi, lebih penting mana? Impian Anda atau ego Anda? Kalau saya sekali lagi, saya lebih peduli impian saya. Saya lebih penting orang tua saya, lebih penting anak saya nanti, lebih penting istri saya, lebih penting impian iman saya. Jadi saya ikutin aja. Unicorn nyediain semuanya, tinggal kita ikutin. Terus tiba-tiba setahun bintang 8, tiba-tiba 1,5 tahun BMW dan seterusnya. Oh ternyata jalan juga. Tapi tahu setelah besar. Jadi kalau usul saya, masukan dari saya, upline Anda mungkin bukan Superman, tapi upline Anda punya pengalaman lebih daripada Anda. Pengalaman itu bisa kita pakai daripada kita cuman istilahnya kesono kemari, nggak jelas. Belum tentu itu berhasil gitu loh. Nah, pada awalnya itu yang saya lihat dari bisnis ini, itu yang saya lihat. Ternyata ini berbeda sekali. Terus kemudian saya jalankan dari bintang 4, bintang 5 dan seterusnya. Nah, untuk awal yang paling susah itu sebetulnya melawan satu orang ini sangat-sangat menjengkelkan. Anda pengen tahu orangnya? Kalau Anda bangun pagi, Anda lihat di depan wastafel ada kaca, ada kacanya, Anda lihat orang di depan itu. Itu orang yang paling sulit Anda kalahkan. Oke? Besok pagi Anda ketemu orangnya. Nanti pulang coba Anda lihat orangnya. Ini orang yang paling sulit Anda kalahkan. Itu hal yang sama yang saya alami.
Saya sangat trauma terhadap bisnis ini. Saya benar-benar istilahnya berdoa, aduh kalau bisa jangan MLM lagi gitu ya. Tapi di jalannya dikasihnya ini gitu. Bahkan pertama kali saya datang OPP itu di Hotel Mutiara di Bandung sana itu sampai saya hampir mutah istilahnya. Saya lihat orang pakai jas lagi, duduk lagi, ngomong ini lagi, aduh. Set, impian saya lebih penting. Oke? Tinggal itu pilihan Anda. Saya perlu waktu 2 bulan. Saya sambil jalan, sambil benar-benar itu istilahnya bertempur musuh diri sendiri. Rasa malesnya, rasa aduh, enaknya, rasa traumanya itu terlalu besar untuk saya. Saya orangnya melankolis. Karena melankolis itu kan hal kecil diingat-ingat sampai 10 tahun. Kadang-kadang seperti itu, nggak hilang-hilang. Nah sama, saya modelnya seperti itu. Kadang-kadang sulit sekali. Nah itu yang saya alamin. Yang paling susah tuh diri sendiri. Rasa malas, rasa trauma dan seterusnya. Saya 7 bulan menjalankan bisnis ini part time. Jadi itu masa-masa paling sulit sebetulnya. Jadi paling sulit di awal malahan, bukan di belakang. Di belakang tambah enak, sekarang tambah enak. Mau diem pun jalan semua, gitu kan enak sekali kan. Nah tapi awalnya nih yang paling sulit. Saya 7 bulan itu part time. Jadi saya nggak langsung keluar kerja. Ingat background saya sangat berbahaya seperti itu secara ekonomi. Kalau tiba-tiba saya keluar kerja nanti kalau ada apa-apa gimana? Jadi saya nggak keluar kerja. Saya 7 bulan part time. Jadi pulang kantor jam 5, saya luangkan setiap hari 2-3 jam. Tapi benar-benar fokus gitu ya, konsultasi dan seterusnya. Kerjanya benar 2-3 jam setiap hari. Sabtu Minggu apalagi lebih banyak. Itu saya kerjakan terus. Nah paling sulitnya itu pada saat membangun luar kota. Misalkan Jumat malam gitu ya, pulang kerja saya langsung naik kereta. Waktu itu ke Solo, bangun Sabtu, Minggu malam pulang ke Bandung, Senin pagi masuk kerja. Kayak gitu tuh. Jadi pola hidupnya benar-benar tidak sehat waktu itu. Tapi hanya 7 bulan, nggak masalah. Kalau disuruh 70 tahun ya nggak kuat saya. Jadi maksudnya apa? Memang perlu waktu untuk membangun. Awalnya mungkin terasa banyak sekali tantangan. Bukan susah ya saya bilangnya, itu banyak sekali tantangan. Tapi kemarin salah satu dosen saya mengatakan bagus sekali. Anda tidak bekerja keras di usaha ini, Anda akan tetap bekerja keras seperti ini di tempat lain. Bedanya di sini lebih singkat. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda pilih yang singkat dan nantinya bisa santai, atau Anda pilih yang panjang sekali nggak jelas dan nggak santai-santai? Tapi dosen saya mengatakan seperti itu dan saya pikir benar sekali. Waktu dulu saya kerja keras luar biasa. Tidur jam 12, jam 1, bikin program kerja segala macam, sama sebetulnya kerjaannya, cuma bedanya saya ganti ke sini. Dan di sini 1-2 tahun bintang 8, 2-3 tahun silver line, sebentar lagi gold line, Anda bisa freedom. Itu perbandingan. Kalau saya orangnya suka hitung-hitungan. Kalau saya selalu bandingin. Saya nggak kepengen usia saya bertambah 10 tahun lagi dan saya menyesali dulu. Wah dulu tuh saya salah. Banyak orang seperti itu. Jangan. Putuskan sekarang, Anda lakukan yang terbaik. Terserah Anda. Anda mau jalan ini atau enggak, terserah Anda. Ini saya percaya hidup itu pilihan kok. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihannya di tangan kita. Anda mau lakukan apa terserah. Jadi bukan salah orang lain. Kalau ada yang salah ya kita. Gitu. Itu yang saya pegang. Oke. Nah, 7 bulan. Kalau ditanya prosesnya bagaimana, terus terang kalau saya sih, kalau tadi saya cerita mungkin seakan-akan kerja keras banget ya. Sebetulnya ya juga enggak. Kalau saya pribadi memandangnya itu ya biasa aja sih. Misalkan Anda bekerja kantor, berangkat pagi pulang sore, sulit nggak? Enggak kan? Ya emang udah biasa kayak gitu kok. Ya seperti itu. Jadi yang saya rasakan ya biasa aja. Berangkat presentasi, kadang-kadang hujan, naik motor si hitam teman saya itu, tepuk tangan buat si motor itu dong. Kalau Anda bagi yang naik motor kemana-mana, tentu Anda tahu. Sering kali saya pulang kerja, mandi, pakai pakaian rapi, pakai jaket, terus begitu mau keluar hujan, hujan. Presentasinya jauh sekali, bisa setengah jam lebih naik motor. Berangkat nggak? Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Kalau saya, impian saya jauh lebih besar daripada hujan yang cuma seperti ini. Berangkat. Kenapa saya hanya membandingkan? Zaman saya bekerja dulu, mau bangun pagi jam 7, mau hujan mau apa, harus masuk kantor. Kenapa saya nggak serius di bisnis ini? Bahkan di sini saya mengejar impian saya sendiri. Di waktu saya bekerja untuk bos saya. Kalau tambah kaya, bos saya yang tambah kaya. Saya kecipratan dikit sih memang. Gitu. Tapi beliau yang tambah kaya gitu. Kenapa untuk impian saya tidak bekerja keras seperti itu? Minimum sama aja. Minimum sama. Kadang-kadang hari Minggu kita ada meeting apa, ngomel. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda bekerja, Anda ditelepon bos Anda, Minggu lembur. Anda berani nolak nggak? Saya pikir enggak. Maksud saya adalah di sini Anda berjuang untuk dream Anda gitu loh. Masa perjuangannya setengah daripada kalau Anda bekerja untuk orang lain gitu istilahnya.
Jadi minimum kerjakan bisnis ini sama. Saya melihat dari awal, this is business. Ya seperti bisnis yang lain aja sih. Yang harus kita sadari bahwa sebetulnya potensi ini besar sekali. 1-2 tahun bintang 8, 2-3 tahun silver lion. Itu sangat bernilai sekali untuk kita kejar. Terus sering sekali saya naik motor, bagi Anda yang naik motor dan pakai kacamata, itu tentu Anda pasti tahu. Yang paling susah itu kalau udah hujannya gede, besar sekali, kacamatanya mulai berembun dan berbasa-basa ria gitu kan. Karena di kacamatanya nggak ada wiper kan. Jadi kadang-kadang sulit gitu ya. Aduh gimana gitu. Terus yang paling sulit kalau hujan besar gitu, di mana-mana genangan air di mana-mana. Di perempatan tuh kadang-kadang berhenti. Saya udah pelan-pelan dari jauh nih. Jangan sampai berhenti karena di pas perempatan di lampu merah itu ada genangan air. Saya udah pelan-pelan, nggak berubah-berubah merah terus. Jadi sampai situ harus berhenti kan? Jadi sepatunya masuk ke genangan. 1, 2, 3, celup. Oke. Seperti itu. Itu sebetulnya hal-hal kecil sih sebetulnya, hal-hal kecil. Mungkin Anda akan alamin juga. Tapi kok saya anggap itu perjuangan aja, itu sebagai cerita aja. Dan saya mengatakan pada diri saya, sering saya naik motor tuh jauh, presentasi kemana segala macam. Saya hanya berpikir pas hujan-hujan sendirian di tengah jalan gitu ya, malam-malam pulang dari presentasi, itu saya suka berpikir, ini saya ngapain sebetulnya nih ya, kata-kata. Hujan-hujan, wah kadang-kadang butirannya besar kalau hujan sakit kena kulit. Saya cuma mikir, aduh, tenang aja, cuma 2 tahun. Dan sekarang kebalik, kita udah sekarang pindah ke apartemen, karena saya belum pernah tinggal di apartemen, ada kolam renang, fitness center dan seterusnya. Dan kalau masuk ada yang bukain pintu. Dulu di kos-kosan nggak ada loh, bukan pintu nganggo. Dan seterusnya itu, dan itu kita beli dari hasil dari usaha ini. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Kalau kita capek tinggal renang dan seterusnya, itu enak sekali tinggal di situ. Maksudnya sekali lagi hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Anda mau milih yang mana terserah. Saya hanya cerita, ini yang saya rasakan, ini yang saya alamin. Itu perjuangannya, nggak lama. Kita nggak bekerja di sini, di tempatnya juga mesti berjuang. Oke? Kalau saya ditanya beberapa hal yang penting di usaha ini, salah satunya adalah soal teachable. Nah ini kadang-kadang untuk orang-orang yang koleris, yang jiwa kepemimpinan tinggi itu sulit sekali. Teachable terhadap upline, teachable terhadap sistem, ngikutin gitu lah. Kadang-kadang karena kita suka nggak tahu, kenapa sih harus disuruh sini, kenapa sih datang VS, kenapa sih tiap minggu suruh datang OPP, buat apa sih gitu lah. Kadang-kadang kita nggak tahu, tapi itu sebetulnya membuat usaha ini berjalan. Oke, ya kalau saya sekali lagi, saya lebih penting dream saya lebih penting impian saya. Sehingga ya sudah, saya konsultasi memang harus ini, saya jalankan. Setelah besar saya baru tahu, oh itu maksudnya dulu diberitahu. Kalau dulu saya nggak ikut, grup saya nggak akan pernah besar. Dan saya nggak akan pernah tahu bahwa itu sebetulnya penting. Karena nggak pernah besar. Oke, setelah saya jalankan, grup saya mulai bermunculan. Nah salah satu yang paling mudah sebetulnya itu hadir di ruangan ini juga, nggak tahu duduk sebelah mana. Jadi pada saat saya dipresentasi Pak Luis, ada satu teman kos saya lewat-lewat. Jalan-jalan lewat-lewat gitu kan. Dia pernah nawarin saya bisnis seperti ini dan saya tolak mentah-mentah, saya ceramain. Jadi dia mungkin berpikir bahwa saya nggak akan mau join lagi, udah pernah orangnya galak banget waktu ditawarin MLM gitu. Dan waktu saya dipresentasi, dia lewat-lewat cengar-cengir. Mungkin dia mikir, nah lo sekarang lo dipresentasi MLM lagi gitu kali ya. Itu teman kos saya. Terus setelah saya jalankan, saya cuman masuk ke kamarnya, saya bilang, dia tanya, gimana lo ikutan nggak? Gue sih kayaknya ikutan. Ya sudah, kalau lu ikut, gue ikut. Loh, kok gampang amat gitu. Ya. Dan dari grup itu, dari sesederhana itu, sekarang keluar grup banyak sekali. Ada Pak Eri Giong, penerima BMW, Bapak Rizky Kanata, dan besar sekali grupnya. Beliau Bapak Yimi Operson. Di mana beliau Bapak? Bapak Yimi ya? Ada, di salah satu sudut. Tadi ada. Oke. Intinya itu apa yang ingin saya ceritakan, hukum 10, 80, 10. Maksudnya apa? Dalam kita menjalankan usaha ini, Anda kan bertemu, kalau Anda bekerja keras, saya percaya bahwa keberuntungan, ada yang orang bilang, itu kan untung-untungan. Lu ngomong di depan hoki, nggak ada hoki di usaha ini. Saya baca di mana-mana yang namanya keberuntungan, itu akan datang kepada orang yang bekerja keras. Oke, kalau Anda nggak pernah bekerja keras, keberuntungan juga akan pernah datang. Kalau Anda nggak pernah beli kupon undian, mana pernah Anda menang? Minimum beli 1 kan? Oke, keberuntungan akan datang kalau kita bekerja keras. Nah, ada hukum 10, 80, 10. 10% orang seperti itu. Anda ketemu belum dia apa-apain sudah mau join duluan. Kadang-kadang nelpon Anda, gue mau join. Loh, nggak dia apa-apain ini. Kok nyerahnya terlalu cepat?
sulit dikit dong, kurang ramai nanti. 10% orang seperti itu. Anda akan bertemu nantinya. Gampang sekali, nggak diapa-apain juga. Baru lihat Anda, udah gue percaya sama lu, udah gue join. Loh, ini ada apa ini? Gampang sekali. 80% itu perlu proses lebih lanjut, di follow up dan seterusnya. Dan ada 10% lagi, itu yang mau Anda apakan nggak akan mau join. Mau Anda apakan pun, Mr. Lee mau Anda dibawa datang, bawa helikopter, mau BMW 10 Anda jajar, dia tetap bilang, Ada yang seperti itu. Oke, ada salah satu teman saya tahu perjuangan saya dari nol, dari zaman naik motor bersama, zaman makan yang 2.000, 3.000 bersama, makan soto, dia tahu kiriman saya sebulan berapa perjuangan. Sampai sekarang ada juga yang nggak mau. Dia udah tahu saya dapat BMW, dari motor jadi BMW, bisa beli apartemen, bisa beli tanah, bisa beli rumah dan seterusnya. Dia tetap nggak mau. Ya itu pilihan. Sekali lagi hidup pilihan, itu pilihannya beliau. Anda milih itu ya terserah gitu. Kebetulan ini saya jalani dan ternyata jauh lebih enak. Oke? Jadi Anda akan ketemu yang seperti itu maksudnya. Jadi kalau Anda ketemu yang saya punya saudara ini susah banget gitu loh. Ya memang seperti itu. Akan ada yang seperti itu. Jadi nggak usah frustasi. Memang ada yang 10%. Ingat, Anda akan ketemu yang 10% lagi. Belum disentil juga udah join gitu. Dan 80% lagi itu perlu perjuangan gitu. Oke, jadi memang seperti itu. Nggak semua orang mau join, nggak semua orang nggak mau join juga. Nah kemudian waktu join, terus saya ingat ada seorang, saya punya teman tinggalnya di Solo waktu itu. Saya mengatakan kepada Pak Luis, Pak ini saya punya teman, wah ini orangnya bagus, saya kenal udah dari dulu. Terus saya telepon, dia bilang, oh Tiansi, oh udah tahu gue dari tahun lalu. Waduh mati gue. Nggak apa-apa. Oke, terus kemudian saya datengin. Kebetulan pas saya ke Solo, saya mampir, saya ngobrol-ngobrol, saya presentasi, dan beliau karena saya kalah tua ya, jadi saya lebih muda sekitar 4 tahun. Oke, dan beliau malah menceramai saya panjang sekali lah pokoknya ya. Itulah hukum karma kan. Dulu saya begitu, kena orang begini juga. Jadi saya dibalas nih, saya diceramain segala macam, ya sudah. Saya cuma cerita kesaksian, cerita bisnisnya, saya pulang. Terus beberapa bulan kemudian pas saya mampir ke Solo, saya mampir lagi. Dan kemudian pas ke Bandung mampir ke tempat saya, karena memang teman. Tapi saya tetap keep in touch, bina hubungan. Dan akhirnya beliau join juga. Kurang lebih setengah tahunan saya mengajar beliau. Oke, dan sekarang grupnya salah satu kaki terkuat di grup saya. Di situ ada Pak Suprato, ada Pak Ivan, di sini ada grupnya ya, Pak Satria dan seterusnya. Bapak Edward Sarjono, Bapak Edo. Pokoknya apa? Kadang-kadang nggak semua orang sekarang ini maunya join, perlu waktu. Makanya bina hubungan. Banyak orang begitu nggak mau join, dimusuhin. Lo nggak join, awas lo ya. Jangan lewat depan rumah gua ya, gitu. Jangan, bina hubungan. Oke, kalaupun nanti dia mau join, dia cari orang lain, udah musuhan sama Anda. Soalnya. Oke, bina hubungan aja. Santai aja. Suatu saat dia akan perlu bisnisnya. Suatu saat dia akan perlu produknya. Tenang aja, tunggu di telepon aja. Oke, terus kemudian kalau Anda ada satu calon, kadang-kadang orang ini ada satu calon yang luar biasa bagus Pak, terus akhirnya kejar habis-habisan di situ. Berminggu-minggu nggak gol, akhirnya dia teler sendiri. Jangan fokus satu orang. Ingat hukum 10, 80, 10. Ini mungkin 10% yang nggak akan joinnya Anda. Oke, jadi saya waktu itu tetap kontak, ya maksudnya tetap approach, tetap deketin, tapi saya juga jalan terus, sehingga beliau melihat, oh bisnismu kok jalan gitu. Oke, terus kemudian kalau Anda ditelepon orang, dia bilang, oh gue udah tahu Tiansi, wah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gue udah tahu Tiansi misalnya gitu. Nggak masalah, dia mungkin tahu labelnya doang, dia nggak tahu bisnisnya apa. Berapa saat yang lalu saya presentasi di Bandung, saya ketemu seseorang, sebelum saya presentasi dia bilang, Tiansi Pak ya? Iya, saya sudah 6 kali di presentasi Tiansi. Apa yang Anda lakukan? Waduh, kalau gitu saya yang ke-7 Pak. Saya tetap presentasi. Karena saya percaya yang membawakan beda, hasilnya beda. Dan di situ dia kaget. Loh, saya baru tahu Tiansi ada BMW-nya. Loh, yang kemarin 6 kali ngapain saya pikir. Jadi Anda jangan takut kalau orang tersebut mengatakan sudah tahu. Seperti saya dulu, sok tahu. Saya dulu ini, bukan Anda loh, saya dulu. Karena saya merasa sudah tahu, padahal belum. Kadang-kadang orang cuma lihat di rumahnya ada kalsium Tiansi, ayahnya minum. Oh Tiansi, tahu. Dan Anda sudah mengkeret. Ya. Belum tentu. Terus kemudian salah satu kaki saya yang terkuat juga berasal dari salah satu orang terdekat saya yang sangat saya cintai. Mohon aplaus untuk istri saya, Ibu Sela.
Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat sore Medan. Luar biasa Pak, saya senang sekali hari ini, sore hari ini berada di depan Anda. Karena apa? Baru pertama kali inilah saya ke Sumatera, ke Pulau Sumatera, dan pertama kali saya langsung ke Medan. Luar biasa orang-orang Medan. Oke, perkenalkan nama saya Selal. Saya melanjutkan cerita suami saya. Kami menjalankan bisnis sebenarnya dari awal berpisah. Maksudnya dia kemana, saya kemana. Jadi ya bersama-sama. Cuman waktu itu kami masih pacaran. Nah, dia orang Solo, saya orang Malang. Kadang-kadang sebel banget dia ditanya dari mana asalnya. Dari Malang. Oh, Malang banget ya cewek ini. Gak apa-apa Pak, karena Tiansi saya orang Malang yang beruntung. Karena ketemu Tiansi ya. Saya dari kecil di Malang dan kemudian akhirnya nggak pernah kemana-mana. Kuliah, akhirnya saya memutuskan untuk keluar kota. Saya pengen banget keluar kota. Kenapa? Saya ini dasarnya orang yang pemalu dan nggak pede. Dan saya mikir kalau saya di kota saya terus dan dekat dengan orang tua, saya kan nggak mungkin berkembang. Akhirnya saya putuskan ke kota Bandung. Saya pilih kota Bandung, di situ saya kuliah. Dan di masa-masa kuliah tersebut, saya bertemu dengan seseorang. Seseorang ini awalnya nyebelin. Pokoknya nggak ada kesan positif. Yang ada negatif, kuadrat, pangkat 10. Udah sombong, sok sibuk, ganteng sih sebenarnya, cuman kumel. Jadi tipe-tipe pekerja keras seperti itu. Sebagai bayangan dia pokoknya jenggotan, kemudian bajunya apa ya, kumel. Anda tahu kumel ya? Mungkin nggak dicuci 10 tahun, saya nggak tahu. Sepatunya bolong dan lain sebagainya, gondrong. Jadi saya pikir ini orang sok sibuk banget sih. Kebetulan kami satu organisasi sosial. Di situ saya bertemu dengan beliau. Seperti saya katakan tadi, kesan awal adalah kesan negatif. Saya sebel, ini orang udah judes, cowok kok judes ya, biasanya kan cewek judes, ini cowok judes gitu. Tapi setelah saya berkenalan, saya sudah mulai deket, istilahnya kalau anak ABG sekarang PDKT, kita ngobrol banyak. Di situ saya baru tahu ternyata beliau betul-betul bekerja keras waktu itu. Dan beliau betul-betul mempunyai impian yang besar untuk sukses. Dan siapa beliau? Gak usah jauh-jauh, ada di sini orangnya, Bapak Naga Segara. Jadi di situ awalnya kita bertemu. Waktu itu beliau betul-betul sibuk, mau bikin program, kerja lah dan segala macam. Jadi yang lain selesai kegiatan ngobrol-ngobrol, ini malah enggak. Sorry, ada klien. Cie. Bener-bener sombong sih emang. Dulu, oke. Kemudian akhirnya kami pacaran dan di tengah-tengah pacaran itu tadi seperti sudah diceritakan, ada Ibu Feve yang menawarkan kami sebuah usaha Tiansi. Nah, awalnya saya nggak tahu apa-apa Pak soal Tiansi. Jadi sebagai bayangan dulu awalnya saya nggak dianggap, diceritain juga enggak soal Tiansi. Tiba-tiba waktu saya datang ke kos beliau mau main ceritanya, malah diajak. Mau kemana? Ke hotel. Oh, ke hotel ngapain? Ada pertemuan apa? Pertemuan bisnis. Oh yaudah, saya ikut aja. Jadi saya orangnya nggak pernah bisnis, nggak pernah kerja, nggak kebayang dunia bisnis seperti apa. Nurut-nurut aja deh, namanya pacar ya udah. Daripada saya nganggur juga. Sampai sana ternyata saya baru tahu itu adalah pertemuan Tiansi, OPP Tiansi. Dan disitulah pertama kali saya menemani beliau yang pertama kali juga ternyata. Kalau Anda mau bocorannya, sebelum berangkat beliau sudah bawa kerjaan programmingnya itu. Saya ngomong loh, katanya mau lihat pertemuan, kok ngapain bawa kerjaan? Takutnya bosen. Jadi begitu dalamnya trauma beliau mungkin, jadi takutnya bosan, jadi sampai membawa kerjaan yang lain. Akhirnya saya melihat di situ Tiansi pertama kali, jujur aja namanya orang pertama kali lihat nggak ngerti apa-apa Pak, jadi nggak jelas. Tapi setelah selesai dijelaskan, cuma satu hal nyantol di kepala saya, ini bisnis tidak ada ruginya. Kenapa? Jelas, produknya kepakai, kemudian bisnisnya akumulasi, someday pasti nyampe. Cuman modal 2 juta itu pun berupa produk. Jadi nggak ada ruginya sama sekali. Walaupun belum terbersih oleh saya, join apa enggak. Akhirnya waktu di parkiran, Pak Naga nanya, gimana mau join apa enggak? Join, belum kepikiran. 3 hari saya pelajarin bukunya, saya lihat-lihat. Akhirnya saya memutuskan oke saya join. Tapi sebelumnya saya pengen dipresentasi sekali lagi, dijelaskan. Saya datang ke Pak Naga, tolong dong jelasin sekali lagi Tiansi. Dijelasin apanya lagi? Ya presentasi deh sekali lagi. Beliau nggak mau Pak, nggak usah jelasin, yang penting punya 500.000 nggak? Buset deh, mentang-mentang pacar langsung ini ya. Jadi Anda tahu mungkin banyak ada di antara Anda yang setelah Anda join baru bekerja keras. Tapi saya nggak Pak, dari sebelum join pun bekerja keras meminta penjelasan Tiansi. Minta, akhirnya nggak dijelasin, pokoknya gitu deh. Yang penting kamu join dulu aja. Oke, ya udah saya pikir karena pacar saya join.
bintang 2 dulu pertamanya, awalnya, kemudian saya bintang 3. Dan di awal itu saya pikir, wah kalau pacar kan biasanya bantu, ya kan? Pacar sendiri masa nggak bantu? Pasti bantu, maksudnya kasih 1 downline, 2 downline, 3 downline, lumayan kan ya? Ternyata nggak sama sekali Pak. Awal-awal, maksud hati pingin seperti itu. Awal-awal saya nggak bisa presentasi, namanya pemalu. Gimana caranya bisa presentasi? Makanya saya senang sekali karena berkat Unicorn, training-trainingnya membuat saya sekarang hari ini bisa berbicara di depan Anda semua, ratusan orang, mungkin 1000 lebih, karena berkat Unicorn ya. Awalnya saya nggak bisa presentasi, kemudian kalau nggak ada panaga saya nggak presentasi. Tapi di situ ternyata yang saya berpikir kalau pacar seharusnya bantu, kebangetan kalau nggak putus aja kali ya. Tapi untungnya nggak. Ternyata beliau ingin saya pun harus jalan, harus aktif, harus menjadi leader yang baik. Jadi harus mau berubah. Di situ saya melihat saya nggak jalan kemana-mana Pak. Saya bintang 3 forever. Beberapa bulan saya bintang 3 dan grupnya beliau semakin besar. Jadi saya nggak jalan, beliau nggak rugi. Di situ saya belajar hati-hati Pak. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda tidak mau merubah sikap Anda yang kurang bagus, yang mungkin harus diperbaiki. Ingat, upline mempunyai grup besar. Tanpa Anda pun, upline bisa mempunyai grup yang besar. Oke? Jadi jangan mau rugi. Upline mau besar, grupnya besar, Anda juga harus besar. Akhirnya saya berubah, saya pelan-pelan belajar presentasi, dan disitu memang perjuangan. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nyangka, wah isinya Pak Naga pasti dibantuin. Di sini kami betul-betul masing-masing berkembang gitu. Saya juga berjuang. Saya berjuang bertemu dengan orang, pertama kali presentasi di depan teman. Waktu itu nggak diketawain, saya sudah bersyukur sekali untung nggak diketawain selesai presentasi. Tapi kemudian dia nggak join juga waktu itu. Tapi nggak masalah, sekarang dia sudah join. Jadi banyak sekali perjuangan yang saya laluin, termasuk hal-hal tersebut. Jadi merubah sikap saya yang dulu pemalu, nggak pede, nggak berani ngomong. Jangankan di ratusan orang, 1 orang aja. Kalau dulu ada tamu di rumah, mending ngumpet. Saya mengerti perasaan bagaimana merubah sikap kita yang dulu mungkin Anda ibu rumah tangga, nggak pernah kemana-mana, di rumah terus, kemudian takut bertemu orang. Tapi Anda harus merubah itu. Mungkin pelan-pelan, nggak langsung hari ini Anda pemalu, besok langsung, iya saudara-saudara segala macam. Nggak mungkin Pak ya. Maksudnya ada prosesnya, perjuangan. Mungkin perlu waktu, sebulan, 2 bulan, tapi Anda belajar, berarti dari 5 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, dan akhirnya 1000 orang, Anda udah nggak getar Pak. Jangan sampai nanti Anda terima BMW, karena nggak pernah ketemu banyak orang di depan panggung, ribuan orang, Anda semaput, stroke, karena takut. Jangan sampai seperti itu, ya kan? Kita berkembang di sini. Kalau mungkin Anda melihat saya perempuan, pasti ada mobil atau minimal motor. Enggak Pak, saya kemana-mana naik angkot. Saya nggak ada kendaraan, dan sebenarnya mungkin, saya nggak tahu ya, benang merah di antara kami, dulu waktu kami menjalankan bisnis ini sama-sama kere. Tadi Anda sudah dengar beliau kuliahnya dibiayai oleh paman, kalau saya dibiayai oleh kakak. Karena waktu kuliah juga ada sebuah masalah di keluarga saya dan akhirnya membuat ekonomi keluarga kami berantakan. Sebenarnya sama, mungkin sama-sama kira jadi sama-sama jatuh cinta ya. Saya nggak tahu. Tapi yang penting kita berdua punya impian yang sangat besar Pak. Jadi kami nyambung. Oke, jadi kemana-mana saya naik angkot, kemana-mana saya naik bis. Banyak orang mengatakan, wah saya kan perempuan Bu, Pak Naga kan laki, bisa kemana-mana sendirian. Salah Pak, salah Bu. Di sini Anda tunjukkan bahwa perempuan pun bisa. Anda tunjukkan kepada para laki-laki itu, perempuan pun bisa. Saya kemana-mana naik angkot, saya pikir, alah cuma naik angkot, apa susahnya sih? Saya pernah sekali presentasi di ujung gunung, di Bandung, di desa sekali. 3 kali naik angkot, jadi saya ngikutin supirnya kerja dari terminal ke terminal, terminal ke terminal. Jadi dari tidur bangun nggak nyampe, belum lagi naik ojek ke atas gunung. Di situ saya kadang sama dengan Pak Naga, mungkin sambil naik motor sambil merenung, yang ngapain kita ini. Saya juga sama, sambil di angkot bengong gitu, ngapain ya saya jauh-jauh naik angkot 3 kali, kayak pengangguran gitu. Tapi saya pikir impian saya terlalu besar dibanding sekedar naik angkot, dibanding sekedar naik bis, dibanding sekedar naik bajai kalau di Jakarta ya. Impian saya terlalu besar untuk itu semua. Pulangnya, kalau berangkatnya masih lancar, ternyata pulangnya harus nunggu ojek. Jadi untung-untungan, kalau ada ojek lewat, ya jalan. Tapi nggak masalah Pak, sekali lagi, impian, alasan. Impian atau alasan, Anda pilih mana? Anda sekarang naik angkot,
Justru nggak masalah, Anda katakan, saya bisa prospecting, saya bisa ketemu orang. Anda naik angkot, Anda naik motor butut sekarang, nggak masalah. Justru Anda katakan ke orang terdekat Anda, ingat, 2-3 tahun lagi, lihat aja, BMW pasti saya tumpangin. Itu baru namanya Anda punya impian besar. Intinya bahwa wanita bisa, pria bisa. Dan di sini saya mewakili para wanita, saya bisa, apalagi Anda para pria, Pak. Oke? Tepuk tangan buat istri saya tercinta. Kami baru menikah akhir Desember lalu ya. Rasanya agak lain, jadi suami istri sekarang. Agak berbeda, masih belum terbiasa juga. Sudah mau jadi bapak lagi sekarang. Oke, tapi saya senang sekali, saya beruntung sekali. Banyak orang mengatakan di belakang seorang laki-laki biasanya ada seorang perempuan, katanya gitu ya. Tapi saya beruntung sekali memiliki seorang istri yang tidak cuma di belakang, tapi berjuang bersama di samping saya. Tepuk tangan untuk istri saya. Oke, banyak sekali juga yang mengatakan, oh iya, kamu karena duluan kamu bisa sukses gitu, mungkin seperti itu. Enggak, saya bukan orang awal. Pak Luis waktu itu udah bintang 6. Waktu OPP sudah banyak, penuh tuh OPP ke orang. Seorang kesekian ribu, mungkin orang sekian puluh ribu yang join di TNC. Kemana mereka? Nggak tahu. Kenapa yang dapat BMW cuma 54? Sisanya kemana? Nggak tahu. Jadi bukan menentukan awal atau akhir atau gimana, enggak. Yang menentukan adalah, Anda sudah lihat tadi poin-poin pentingnya, memang perusahaan ini didesain untuk jangka panjang dan Andanya sendiri bagaimana. Jadi sekarang pun Anda berjoin, sekarang baru mungkin Anda belum bergabung, Anda malam ini bergabung, 2-3 tahun dari sekarang BMW 1 biji untuk Anda, itu sangat mungkin sekali. Oke, setelah sedemikian banyak proses yang kita lalui, terus terang masalah sih banyak ya, macam-macam lah. Cuman kalau saya melihat bahwa itu sebagai bunga-bunga kerjaan aja sih. Seperti saya kalau dulu kerja, kadang-kadang ribut sama karyawan yang lain, itu biasa. Kadang-kadang Anda bekerja dimarahin bos, itu menurut saya sih biasa. Itu merupakan suatu proses. Anda kuliah mendapat tugas yang setumpuk, itu proses, betul nggak? Atau Anda kuliah dapat tugas tumpuk, nggak mau kuliah, ngapain kuliah gitu? Enggak kan? Kalau Anda melihat bahwa itu sebagai suatu proses, bahwa Anda lihat di ujungnya, Anda kan bisa menjalani dengan jauh lebih enak. Kenapa orang tua Anda mau sedemikian berjuangnya membiayai Anda kuliah atau sekolah? Meskipun nggak punya uang, mereka kan habis-habisan. Karena mereka tahu bahwa nanti setelah kuliah, Anda bisa cari kerja. Anda mendapatkan ijazah yang sangat berguna untuk cari kerja. Itu pemikiran mereka. Oke? Kenapa mereka nggak berpikir bayar kuliah tiap semester, beli buku lagi mahal ini segala macam. Tapi mereka nggak pernah mengeluh. Karena itu, dream. Mereka sudah lihat jauh di depan. Mungkin kita yang ngelakuin sebagai seorang mahasiswa masih nggak sadar gitu. Tapi orang tua kita sudah melihat. Nah, kurang lebih seperti itu bisnis ini. Kalau Anda jalaninya dengan Anda melihat dream Anda, impian Anda, semuanya kan jadi jauh lebih enak. Masalah pasti ada lah, itu nggak mungkin enggak. Anda membangun bisnis apapun, kerja di bidang apapun itu pasti ada. Cuma itu sekali lagi, itu hanyalah bunga-bunga kehidupan istilahnya ya. Ya, Anda pasti lewatin semua. Terus setelah kami melewatin, sekarang kami mencapai, saya Silver Lion, istri saya Bronze Lion. Kalau lancar semuanya, tahun depan istri saya akan terima BMW juga. Jadi kita mungkin ada buat 2 BMW. Kita sedang berjuang. Jadi apa yang kita dapatkan dari usaha ini banyak sekali. Tidak bisa istilahnya diungkapkan dengan kata-kata. Salah satunya dari segi materi. Dari motor butut tadi dikatakan sampai jadi mobil, dan motornya nggak dijual, jadi jangan ditawar. Motor itu motor kenangan perjuangan saya, menemani perjuangan saya, darah keringat saya sampai sekarang masih ada. Jadi di apartemen saya bawa 2 kendaraan, 1 motor, 1 lagi BMW, jauh banget ya. Motornya butut tahun dulu gitu ya. Terus saya beli mobil lagi, saya taruh di keluarga untuk dipakai. Terus sekali juga kok saya ngembangin Jawa Tengah, Jawa Timur, mobilnya saya pinjam sebentar. Terus keluarga kami sekarang jauh lebih enak, kami mengurus TNC semua. Terus saya juga nanti kalau Anda mencapai peringkat-peringkat tinggi di usaha ini, Anda akan diajarkan bagaimana bergerak di bidang investor, diajarin bagaimana beli apartemen, bagaimana beli tanah, beli macam-macam ya. Oke, itu setelah bisnis Anda jadi nantinya. Jadi secara materi banyak sekali. Penghasilan saya waktu itu berapa? Sempat saya hitung ya, sekitar 3 tahun waktu itu. Berapa tahun ya? 3 tahun kalau nggak salah. Itu kalau dikumpulin semua, nggak dipakai apapun, nggak dipakai makan, nggak di apapun, dengan sebulan di sini besar sebulan di sini sekarang. Lebih kayaknya 4 atau 5 tahun itu saya pernah ngitung. Jadi intinya apa ya? Anda berlari di rel mana itu menentukan sekali efeknya, beda sekali, bisa jauhnya setinggi langit. Kok saya mikir dulu ya, zaman saya awal join,
kok kayak ngimpi ya, like dreams comes true gitu. Tapi ternyata ini jadi kenyataan ya. Ini kok dicubit sakit juga gitu loh. Tuh, cubit sakit juga. Ini bukan ngimpi ini ya. Itu akan terjadi juga dengan Anda. Oke, 1-2 tahun Anda tahan. Apalagi selain dari segi materi, kok dari tadi ngomong duit. Aduh, gimana sih? Nggak enak lah ngomong duit terus. Nggak cuma duitnya, misalkan Anda senang berjalan-jalan. Dari bisnis ini dengan background seperti itu, saya nggak pernah mikir ke luar negeri. Dari bisnis udah ke China, ke Jerman, Belanda, Perancis, dan yang lain-lain. Itu saya senang sekali, saya senang traveling. Makanya saya senang juga ini ke Medan, ini kedua kali. Nanti kalau waktunya sempet, saya pengen juga ke Danau Toba, pengen lihat kayak apa sih gitu lah. Nanti kalau sempet juga ke Alaska, katanya kayak alamnya indah sekali. Ke New Zealand tuh katanya bisa naik kano berdua, alamnya tuh pegunungan, waduh, udaranya alami sekali. Itu saya denger terus itu. Suatu saat saya akan datang ke sana. Saya juga pengen pegang salju, saya belum bisa pegang salju. Kok di Indonesia, Anda harus di puncak gunung di Jayapura, nggak salah ya, di Jayawijaya atau apa itu. Harus ke puncak gunung sana. Gitu. Kayaknya lebih gampang kalau langsung keluar negeri kali ya, pegang salju gitu. Oke, terserah Anda ingin apa. Apalagi salah satu yang saya sangat senangin adalah perkembangan kepribadian. Saya belajar banyak sekali di sini bagaimana bicara di depan umum. Jelas namanya orang tidak ada yang sempurna. Oke, Silverline juga manusia ya, bukan dewa. Jadi tetap aja. Tapi di sini kita bisa bertumbuh. Bicara di depan umum, saya bisa punya grup dari satpam, tukang sapu sampai pemilik perusahaan. Itu menarik sekali dari ibu-ibu, bapak-bapak dan seterusnya. Handling dengan orang. Saya dulunya juga pemalu, orang introvert. Anda tahu introvert? Teman setia saya itu namanya komputer. Saya paling malas suruh bergaul sama orang. Mungkin tuh yang melankolis biasanya kayak gitu juga. Tapi di sini saya berlatih. Ada teman saya yang dari luar negeri kuliah, terus pulang ketemu saya, kamu kok berubah ya? Hah? Apanya? Perasaan sih enggak gitu. Tapi ternyata orang lain bisa berubah, melihat kita gitu. Dengan sistem unicorn saya yakin sekali bahwa kita semua akan berubah jauh lebih baik. Di bisnis lain, tadi saya ceritakan bahwa kadang-kadang dulu saya semakin bekerja, waktu saya semakin habis. Dulu saya untuk menengok orang tua aja, itu kalau pas libur lebaran, sekali itu aja. Zaman kuliah saya 2 kali, karena semesteran. Sejak bekerja, setahun sekali karena lebaran. Dari bisnis ini saya bisa pulang hampir tiap bulan ke Solo, untuk mengunjungi orang tua saya. Saya bisa meluangkan waktu yang banyak dengan istri saya. Banyak mengatakan setelah kita menikah kemarin, Pak kapan bulan madu? Loh santai aja tiap hari bulan madunya kok. Oke, Anda bisa meluangkan waktu yang banyak untuk orang-orang yang Anda sayangin. Saya kepengen anak saya nantinya pada saat besar, saya pengen pahlawannya itu bukan orang lain, bukan Satria Baja Hitam atau Superman atau SpongeBob atau Dora. Tapi saya kepengen pahlawannya adalah orang tuanya sendiri. Karena setiap hari orang tuanya bisa mendampingin dia, bikin PR diajarin, dimandiin, zaman kecil maksudnya. Tapi bisa meluangkan waktu yang banyak untuk anaknya. Karena seorang anak itu hanya melihat bukan uang, tapi kadang-kadang melihat cinta orang tuanya dari waktu. Berapa banyak waktu yang Anda sisihkan untuk anak-anak Anda? Berapa banyak waktu yang Anda sisihkan untuk orang tua Anda? Dolen saya Pak Eriko mengatakan bagus sekali bahwa kadang-kadang kita memberikan hanya sisa waktu. Setelah saya bekerja, setelah saya lembur, setelah saya ada tugas segala macam, baru waktu untuk keluarga. Kadang-kadang seperti itu. Berapa banyak waktu Anda yang Anda sisihkan untuk orang-orang yang disayangin? Bisnis ini semakin Anda besar, Anda semakin banyak waktu bisa Anda pakai. Oke, pakailah waktu. Waktu tidak bisa diputar balik. Ya jalan-jalan gitu. Jadi itu waktu nggak bisa dibeli. Waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Berikan waktu yang terbaik untuk orang-orang yang Anda sayangin. Orang tua Anda, untuk anak Anda, pacar Anda kali, istri, suami Anda. Waktu itu berharga sekali. Orang sekaya apapun tidak bisa membeli waktu. Terus dari bisnis ini juga salah satu yang saya senang dulu pada saat saya terima BMW saya di Berlin, maju di depan ribuan orang, waktu itu berseratus ya, kita dari Indonesia ada 13 terima BMW, waduh saya senang. Tapi jauh lebih senang kemarin saya di Malaysia. Saya lihat grup saya ada 6 orang yang maju ke depan dan menerima BMW mereka masing-masing. Jauh lebih senang. Dan jauh lebih senang lagi karena dapat kapal pesawat ya. Oke, tapi inilah bisnis ini. Anda harus membantu orang lain dulu untuk supaya Anda bisa sukses. Oke, saya ingat pengalaman saya dulu zaman SMA pada saat liburan waktu itu catur wulan namanya ya. Itu saya pernah naik gunung. Itu seumur hidup sekali-kalinya saya naik gunung gitu. Sekali-kalinya. Cuman karena saya pikir masa sih nggak pernah naik gunung, saya naik gunung. Itu di dekat Solo, namanya di dekat Tangmangu sana. Namanya saya lupa gunungnya karena ya cuma sekali itu aja ke sana. Kita melakukan persiapan. Jadi teman-teman SMA waktu itu sekitar 10 orang. Kita berangkat, terus malam-malam kita sampai di desa paling dekat dengan kaki gunungnya.
Kita camp di situ, minta izin ke Pak RT-nya dan segala macam, ngisi buku. Takutnya nanti kalau kesasar ada apa-apa ya. Minta izin segala macam, akhirnya berangkat, naik. Wah, waktu berangkat pertama 10 orang pakai ransel yang berat-berat karena barangnya kan masih lengkap semua itu. Bersiul-siul, ada yang nyanyi-nyanyi segala macam, kan tuh ada pos-pos ya. Naik gunung tuh ada pos-posnya. Bersiul-siul, nyanyi-nyanyi, wah dengan prok-prok segala macam. 10 menit kemudian nyanyiannya berhenti. Setengah jam kemudian, aduh. Oke. Sampai pos 1 masih seger semua. Begitu pos 2, aduh. Begitu pos 3, teman saya salah satu minta balik. Udah, gue gak kuat, gue mau balik aja katanya. Seperti itu. Terus begitu mau masuk pos 4 itu yang paling berat. Karena jalannya benar-benar nanjak. Memang ada undang-undakannya, tapi itu benar-benar nanjak. Nah, ketua kelas saya waktu itu, zaman SMA, ketua kelas saya itu sebagai pimpinan rombongan. Dan dia pernah mendaki gunung tersebut. Jadi beliau selalu memberikan kami semangat waktu itu. Ayolah, tinggal deket lagi tuh loh kelihatan puncak gunungnya. Ayo, cepetan gitu ya. Benar juga ya, kayaknya dekat, jalan lagi. Terus capek lagi, duduk lagi. Ayo, soalnya kita ngejar sunrise. Jadi itu kita mendaki malam hari. Kita kepengen nyampe di puncak itu melihat matahari terbit. Jadi waktu itu kita agak ngejar waktu juga. Ketua kelas saya itu, ayo cepetan, ayo terus dikit lagi. Ya deh, jalan lagi. Waduh, capek lagi. Terus itu dikit lagi, ayolah dikit lagi segala macam, jalan lagi. Terus ayo itu lo kelihatan. Iya, dari tadi juga kelihatan. Bulan juga kelihatan kan? Tapi dia bilang, ayo terus katanya. Wah, itu perjuangan saya salah satu yang terberat kali ya. Beratnya minta ampun. Terus lutut itu kayak, udah kayak nggak kerasa lagi ya. Bener-bener naik gunung, terus kita akhirnya sampai ke atas, ngelihat pemandangan, ada dari tebing jurang gitu ya. Kita ngelihat di bawah tuh awan semua putih, kayak kolam. Tapi jangan lompat. Iya putih, awan tuh di bawah. Terus pemandangannya, awannya dingin sekali, enak, seger banget. Terus pada saat matahari keluar, waduh, saya baru tahu orang naik gunung. Kenapa orang mau naik gunung setinggi itu, secapek itu? Yang namanya warna itu bisa, itu ciptaan Tuhan yang luar biasa lah. Warnanya itu bisa beda-beda, terus di foto-foto kita semua senang-senang di situ. Itu saya baru tahu. Makanya orang naik gunung terus, turun naik lagi, padahal capeknya setengah mati. Sama juga dengan bisnis ini. Oke, pada saat Anda mulai, kita membawa ransel juga, karena kita perlu alat bantu. Terus pada saat Anda mulai, mungkin Anda di tengah jalan mulai capek, Anda mulai lupa mau ke puncak gunung, Anda nggak tahu, Anda diomongin sih, di atas katanya pemandangannya indah, bener nggak? Katanya di atas ini ada BMW, katanya Anda bisa santai-santai, katanya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa, di tengah jalan kita suka capek. Dan ada satu orang yang akan terus, ayo terus, puncaknya kelihatan, bawi impian Anda, bawin BMW di atas sana, terus. Mungkin Anda capek sekali, lutut Anda sudah gemeteran. Waktu itu saya kerasa, lutut saya sampai gemeteran. Itu salah satu perjuangan. Anda maju setapak, bintang 6, udah mau istirahat aja deh, balik. Pelan Anda mengatakan, sebentar lagi, sedikit lagi, itu puncak sudah dekat. Waduh, bagus sekali di sana. Masa sih Anda, 7. Pelan Anda mau balik deh. Enggak, sebentar lagi. Itu dikit lagi bener. 8. Pelan Anda bilang, sedikit lagi sudah. Iya, dari tadi ngomong sedikit terus gitu ya. Anda mengatakan hal yang sama. Oke, tapi Anda jalanin terus meskipun capek. Pelan Anda bilang terus. Oke. Dan pada saatnya Anda dapat reward, Anda bisa melihat orang tua Anda undang hadir, melihat Anda sebagai pemenang di depan, melihat tatapan bangga orang tua Anda, itu jauh lebih berharga daripada perjuangan sebanyak itu. Oke? Sampai di atas Anda bisa menikmati itu semua. Dan satu lagi, kadang-kadang orang bilang, saya kan sudah sukses. Di buku saya baca bahwa kesuksesan Anda bukan ditentukan berapa kaya Anda, bukan. Tapi dihitung dari berapa banyak orang yang Anda bantu. Sampai di puncak sana, Anda kan tahu apa yang leader-leader lain rasakan. Dan dari puncak sana, Anda bisa bantu banyak sekali orang. Mungkin teman-teman Anda yang belum bergabung di usaha ini, mungkin saudara-saudara di luar sana, mungkin mereka sudah berjuang bertahun-tahun, capek luar biasa. Mereka mempunyai impian yang besar, tapi mereka tidak bertemu jalan. Seperti saya dulu, saya sudah berjuang setengah mati, saya ingin membahagiakan orang tua saya, jalannya mana? Oke, dari sana Anda bisa bantu teman-teman Anda. Ayo.
Ayo, Anda berikan BMW satu kepada mereka semua. Oke, dan suatu saat Anda bisa berdiri di atas panggung, di atas puncak gunung kemenangan dan Anda bisa katakan bahwa mungkin dulu orang yang Anda tidak dihargai orang lain, mungkin Anda hanya, ranking selalu paling bontot, anak paling kecil, nggak pernah berprestasi, tapi di sini Anda bisa tunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa. Selamat sore.